Salahuddin Yusuf bin Najmuddin Ayyub dilahirkan di Takrit, Irak. Pada tahun 532 Hijriah atau 1138 Masehi, dan wafat pada tahun 1193 Masehi, di Damsyik. Beliau adalah penggagas Daulah Al-Ayyubiyah, dan bergelar Sultan Salahuddin. Seorang pahlawan Islam yang paling gagah berani dalam Perang Salib, dan berhasil merebut kembali Baitul Maqdis dari tangan kaum salib Kristian. Oke, sebelum lanjut mohon dukungannya dengan cara tekan tombol subscribe-nya, terima kasih. Yerusalem merupakan kota suci bagi tiga agama samawi yakni Islam, Yahudi dan Kristian. Masjid Al-Aqsa yang dibangun oleh Nabi Sulaiman dan menjadi kiblat pertama umat Islam, sebelum beralih ke Baitullah di Makkah. Nabi Muhammad singgah dan sholat di masjid ini, sebelum Isra Mi'raj ke langit. Nabi Isa alaihissalam juga dilahirkan di kota Yerusalem ini. Di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab 13-23 Hijriah atau 634-644 Masehi, Yerusalem dapat direbut oleh kaum muslimin dalam suatu penyerahan kuasa secara damai. Khalifah Umar sendiri datang ke Yerusalem untuk menerima penyerahan kota suci itu atas desakan dan persetujuan Uskup Agung Sopronius. Berabad-abad lamanya kota itu berada di bawah pemerintahan Islam, tapi penduduknya bebas memeluk agama dan melaksanakan ajaran agamanya masing-masing, tanpa ada gangguan. Orang-orang Kristian dari seluruh dunia juga bebas datang, mereka datang dengan jumlah rombongan yang besar dengan membawa obor dan pedang seperti tentara. Sebagian dari mereka mempermainkan pedang dengan dikelilingi pasukan gendang dan seruling dan diiringkan pula oleh pasukan bersenjata lengkap. Sebelum Yerusalem di bawah kepemerintahan Kerajaan Seljuk pada tahun 1070, upacara seperti itu dibiarkan saja oleh umat Islam, karena dasar toleransi agama. Akan tetapi apabila Kerajaan Seljuk memerintah, upacara seperti itu tidak dibenarkan, dengan alasan keselamatan. Mungkin karena upacara tersebut semakin berbahaya. Lebih-lebih lagi kumpulan-kumpulan yang mengambil bagian dalam upacara itu sering menyebabkan kegaduhan dan huru-hara. Disebutkan bahwa pada tahun 1064 ketua uskup memimpin pasukan berjumlah 7.000 orang yang terdiri dari kumpulan para pahlawan telah menyerang orang-orang Arab dan orang-orang Turki. Itulah yang membingungkan Kerajaan Seljuk. Jadi larangan itu demi keselamatan umat Kristian itu sendiri. Namun, tindakan Kerajaan Seljuk itu menjadi salah anggapan oleh orang-orang Eropa. Ketua-ketua agama mereka merasa kebebasan agamanya telah dicabuli oleh orang-orang Islam dan menyerukan agar tanah suci itu dibebaskan dari genggaman umat Islam. Patriarch Ermite adalah orang yang paling lantang dan memicu kemarahan umat Kristian. Dia adalah seorang prajurit, tapi kemudian menjadi pendeta, berwatak keras kepala dan cepat marah. Dalam usahanya untuk menarik simpati umat Kristian, Ermite telah berkeliling Eropa dengan mengendarai seekor keledai sambil memikul kayu salib besar. Dia sering berpidato di hadapan orang-orang di dalam gereja, di jalan-jalan raya, atau di pasar-pasar. Dia menceritakan kebohongan kisah kunjungannya ke Baitul Maqdis. Dia bercerita, jika melihat kuburan Nabi Isa telah dinistakan oleh kerajaan Turki Seljuk. Diceritakan bahwa umat Kristian telah dihina, disalimi dan dinistakan oleh orang-orang Islam di Yerusalem. Serentak dengan itu, dia menggalakkan orang-orang agar bangkit menyatakan perang untuk membebaskan Yerusalem dari tangan orang Islam, dan hasutan itu berhasil. Paus Urbanus II mengumumkan ampunan seluruh dosa bagi yang bersedia dengan sukarela mengikuti perang suci itu, sekalipun sebelumnya dia merupakan seorang perampok, pembunuh, pencuri dan sebagainya. Maka keluarlah ribuan umat Kristian untuk mengikuti perang dengan memikul senjata untuk menyatakan perang suci. Mereka yang ingin mengikuti perang ini diperintahkan agar meletakkan tanda salib di badannya, oleh karena itulah perang ini disebut Perang Salib.
Paus Urbanus menetapkan tanggal 15 Agustus 1095 untuk pemberangkatan tentara salib menuju Timur Tengah, tapi kalangan awam sudah tidak sabar menunggu lebih lama lagi, setelah dijanjikan dengan berbagai kebebasan dan kemewahan. Mereka mendesak pendeta Patriarch Ermite agar berangkat memimpin mereka. Maka Ermite pun berangkat dengan 60.000 orang pasukan, kemudian disusul oleh pasukan Jerman sebanyak 20.000, datang lagi 200.000 orang sampai akhirnya mereka berjumlah 300.000 pasukan, dan mereka terdiri dari laki-laki dan perempuan. Sepanjang perjalanan, mereka diizinkan merampok, memperkosa, berzina dan mabuk-mabukan. Setiap penduduk negeri yang dilaluinya, selalu mengeluh-elukan dan memberikan bantuan seperlunya. Akan tetapi sesampainya di Hongaria dan Bulgaria, sambutan sangat dingin, menyebabkan pasukan salib yang sudah kekurangan makanan marah dan merampas harta benda penduduk. Penduduk di dua negeri ini tidak tinggal diam, walaupun mereka sama-sama beragama Kristen, mereka tidak sependapat dengan Paus Urbanus. Terjadilah pertempuran sengit yang mengerikan. Dari 300.000 orang pasukan salib, hanya 7.000 saja yang selamat sampai di semenanjung Tracia di bawah pimpinan sang rahib. Sesampainya pasukan salib di pantai Asia Kecil, pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Sultan Kalij Arsalan telah menyambutnya, maka terjadilah pertempuran sengit antara kaum salib dengan pasukan Islam yang berakhir dengan hancur binasanya seluruh pasukan salib itu. Setelah kaum salib yang dipimpin oleh para rahib yang tidak tahu strategi perang itu musnah sama sekali, muncullah pasukan salib yang dipimpin oleh anak-anak Raja Godfrey dari Lorraine Perancis, Bohemond dari Normandi dan Raymond dari Toulouse. Mereka berkumpul di Konstantinopel dengan kekuatan 150.000 pasukan, kemudian menyeberang Selat Bosfor dan menyerang wilayah Islam bagaikan air bah. Pasukan kaum muslimin yang hanya berkekuatan 50.000 orang bertahan mati-matian di bawah pimpinan Sultan Kalij Arsalan. Satu persatu kota dan benteng kaum muslimin jatuh ke tangan kaum salib, memaksa Kalij Arsalan mundur dari satu benteng ke benteng yang lain, sambil menyusun kekuatan dan taktik baru. Bala bantuan kaum salib datang dari negara-negara Eropa. Sedangkan Kalij Arsalan tidak dapat mengharapkan bantuan dari wilayah-wilayah Islam yang lain, karena mereka sibuk dengan masalah mereka masing-masing. Setelah terjadinya pertempuran sekian lama, akhirnya kaum salib dapat mengepung Baitul Maqdis, tapi penduduk kota suci itu tidak mau menyerah begitu saja. Mereka telah berjuang dengan jiwa raga mempertahankan kota suci itu selama 1 bulan. Akhirnya pada tanggal 15 Juli 1099, Baitul Maqdis jatuh ke tangan pasukan salib, dan tercapailah cita-cita mereka. Terjadilah keganasan luar biasa yang belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Kaum kafir Kristen itu telah membantai penduduk awam Islam lelaki, perempuan dan anak-anak dengan sangat ganasnya. Mereka juga membantai orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen yang enggan bergabung dengan kaum salib. Keganasan kaum salib Kristen yang sangat melampaui batas itu dikutuk dan disesalkan oleh para saksi dan penulis sejarah yang terdiri dari berbagai agama dan bangsa. Seorang ahli sejarah Perancis, Michaud berkata, pada saat penaklukan Yerusalem oleh orang Kristen tahun 1099, orang-orang Islam dibantai di jalan-jalan dan di rumah-rumah. Yerusalem tidak punya tempat lagi bagi orang-orang yang kalah itu. Mereka mencari perlindungan di masjid-masjid. Namun mereka tetap tidak dapat menyembunyikan diri dari kejaran orang-orang Kristen itu. Di tengah huru-hara yang mengerikan itu yang terdengar hanyalah rintihan dan jeritan kematian. Orang-orang yang menang itu mengejar orang-orang yang mencoba menyelamatkan diri dengan sia-sia. Raymond de Aguiles, yang menyaksikan peristiwa itu dengan mata kepalanya sendiri tidak bisa berkata-kata atas tindakan keji tentara salib. Aksi pembantaian itu tidak berhenti begitu saja,
Ketika pasukan salib berkumpul untuk menyatakan kesyukuran atas kemenangan mereka, ketika upacara itu selesai, pembantaian diteruskan dengan lebih ganas lagi. Orang-orang Islam itu dipaksa terjun dari puncak menara dan di atap-atap rumah, mereka dibakar hidup-hidup, diseret dari tempat persembunyian bawah tanah, diseret ke hadapan umum dan dikorbankan di tiang gantungan. Air mata wanita, tangisan anak-anak sama sekali tidak dapat meredakan nafsu amarah orang-orang yang menang itu. Gustav Le Bon berkata, kaum salib itu melakukan berbagai bentuk kezaliman, kerusakan dan penganiayaan. Mereka kemudian memutuskan agar semua penduduk Baitul Maqdis yang terdiri dari kaum muslimin dan bangsa Yahudi serta orang-orang Kristen yang tidak sejalan dengan mereka yang berjumlah mencapai 60.000 orang, dimusnahkan dalam 8 hari saja, termasuk perempuan, anak-anak dan orang tua, tidak seorang pun yang terkecuali. Munculnya Salahuddin Al-Ayyubi. Jatuhnya kota suci Baitul Maqdis ke tangan kaum salib telah mengejutkan para pemimpin Islam. Mereka tidak menyangka kota suci yang telah dikuasainya selama lebih 500 tahun itu terlepas dalam sekejap mata. Mereka sadar akan kesalahan mereka sendiri karena terpecahnya kerajaan-kerajaan Islam. Setelah itu para ulama dan para sultan telah sepakat bahwasanya setiap penguasa negara Islam harus bersatu untuk merampas kembali kota suci tersebut. Di antara pemimpin yang paling gigih dalam usaha menghalau tentara salib itu ialah Imamuddin Zanki dan diteruskan oleh anaknya Emir Nuruddin Zanki dengan dibantu oleh Panglima Asasuddin Shirkuh. Setelah hampir 40 tahun kaum salib menduduki Baitul Maqdis, Salahuddin Al-Ayyubi baru lahir ke dunia, yakni pada tahun 1138 Masehi. Keluarga Salahuddin taat beragama dan berjiwa pahlawan. Ayahnya, Najmuddin Ayyub adalah seorang yang termasyhur dan beliau pula lah yang memberikan pendidikan awal kepada Salahuddin. Selain itu, Salahuddin juga mendapat pendidikan dari bapak saudaranya Asasuddin Shirkuh, seorang negarawan dan panglima perang Syria yang telah berhasil mengalahkan tentara salib di Syria ataupun di Mesir. Dalam setiap peperangan yang dipimpin oleh Panglima Asasuddin Shirkuh, Salahuddin sentiasa ikut sebagai tentara pejuang sekalipun usianya masih muda. Pada tahun 549 Hijriah atau 1154 Masehi, Panglima Asasuddin Shirkuh memimpin tentaranya merebut dan menguasai Damsyik. Salahuddin yang ketika itu baru berusia 16 tahun turut serta sebagai pejuang. Pada tahun 558 Hijriah atau 1163 Masehi, Panglima Asasuddin membawa Salahuddin Al-Ayyubi yang ketika itu berusia 25 tahun untuk menundukkan Daulat Fatimiyah di Mesir, yang diperintah oleh aliran Syiah Ismailiyah yang semakin lemah. Khalifah Daulat Fatimiyah terakhir Adid Lidinilah dipaksa oleh Asasuddin Shirkuh untuk menandatangani perjanjian. Akan tetapi, Perdana Menteri Fatimiyah dengan diam-diam dia pergi ke Baitul Maqdis dan meminta bantuan dari pasukan salib. Pasukan salib yang dipimpin oleh King Al-Malik dari Yerusalem menerima baik permohonan bantuan itu. Maka terjadilah pertempuran antara pasukan Asasuddin Shirkuh dengan King Al-Malik yang berakhir dengan kekalahan Asasuddin. Pertempuran itu pun berakhir dengan damai. Setelah menerima syarat-syarat damai dari kaum salib, Panglima Asasuddin dan Salahuddin kembali ke Damsyik. Kerjasama Perdana Menteri Fatimiyah Syawar bin Mujir al-Sadi dengan orang kafir itu telah menimbulkan kemarahan Emir Nuruddin Zanki dan para pemimpin Islam lainnya termasuk Baghdad. Lalu dipersiapkanlah tentara yang besar yang tetap dipimpin oleh Panglima Shirkuh dan Salahuddin Al-Ayyubi untuk menghukum si pengkhianat. King Al-Malik buru-buru menyiapkan pasukannya untuk melindungi Syawar, setelah mendengar kemarahan pasukan Islam. Akan tetapi Panglima Shirkuh kali ini berhasil membinasakan pasukan King Al-Malik dan menghalaunya dari Mesir. Panglima Shirkuh dan Salahuddin terus menggempur pasukan Syawar.
Akan tetapi pasukan Syawar hanya dapat bertahan sebentar saja, dia sendiri melarikan diri dan bersembunyi. Khalifah Al-Adid Lidinilah terpaksa menerima dan menyambut kedatangan Syirkuh buat kali kedua. Suatu hari Panglima Syalahuddin Al-Ayyubi berziarah ke kuburan seorang wali Allah di Mesir. Ternyata Perdana Menteri Syawar bersembunyi di situ. Syalahuddin segera menangkap Syawar, dibawa ke istana dan kemudian dihukum mati. Khalifah Al-Adid melantik Panglima Asasuddin Syirkuh menjadi Perdana Menteri menggantikan Syawar. Asasuddin Syirkuh segera melakukan perbaikan dan pembersihan pada setiap institusi kerajaan secara berkala. Sementara itu Panglima Syalahuddin Al-Ayyubi diperintahkan membawa pasukannya mengadakan pembersihan di kota-kota sepanjang Sungai Nil hingga bandar-bandar lain termasuk Bandar Perdagangan Iskandaria. Perdana Menteri Syirkuh tidak lama memegang jabatannya, karena beliau wafat pada tahun 565 Hijriah atau 1169 Masehi. Khalifah Al-Adid melantik Panglima Syalahuddin Al-Ayyubi menjadi Perdana Menteri menggantikan Syirkuh dengan mendapat persetujuan pembesar Kurdi dan Turki. Walaupun mengabdi setia di bawah Khalifah Daulat Fatimiyah, Syalahuddin tetap menganggap Emir Nuruddin Zanki sebagai ketuanya. Nuruddin Zanki berulang kali mendesak Syalahuddin agar menangkap Khalifah Al-Adid dan mengakhiri kekuasaan Daulat Fatimiyah untuk seterusnya diserahkan semula kepada Daulat Abbasiyah di Baghdad. Akan tetapi Syalahuddin tidak mau bertindak terburu-buru, beliau memperhatikan keadaan sekelilingnya sehingga musuh-musuh dalam selimut betul-betul lumpuh. Barulah pada tahun 1171 Masehi, Syalahuddin mengumumkan penutupan Daulat Fatimiyah dan kekuasaan diserahkan semula kepada Daulat Abbasiyah. Ketika pengumuman peralihan kuasa itu dibuat, Khalifah Al-Adid sedang sakit, sehingga beliau tidak mengetahui perubahan besar yang berlaku di dalam negerinya. Sehari setelah pengumuman itu, Khalifah Al-Adid wafat dan dikebumikan sebagaimana kedudukan sebelumnya, yakni sebagai Khalifah. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan Daulat Fatimiyah yang dikuasai oleh kaum Syiah selama 270 tahun. Keadaan ini sebenarnya telah lama ditunggu-tunggu oleh golongan Ahlus Sunnah di seluruh negara Islam lebih-lebih lagi di Mesir sendiri. Apalagi setelah Perdana Menteri Syawar berkomplot dengan kaum salib musuh Islam. Pengembalian kekuasaan kepada golongan Sunni itu telah disambut meriah di seluruh wilayah Islam, lebih-lebih di Baghdad dan Syria atas restu Khalifah Al-Mustadi dan Emir Nuruddin Zanki. Mereka sangat berterima kasih kepada Panglima Syalahuddin Al-Ayyubi yang dengan kebijaksanaan dan kepintarannya telah ia lakukan dengan aman dan damai. Bersamaan dengan itu pula, Perdana Menteri Syalahuddin Al-Ayyubi telah meresmikan Universiti Al-Azhar yang selama ini dikenal sebagai pusat pengajian Syiah kepada pusat pengajian Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan semoga Allah membalas jasa-jasa Syalahuddin Al-Ayyubi. Walaupun sangat pintar dan bijak mengatur strategi dan berani di medan tempur, Syalahuddin berhati lembut, dia tidak mau menipu atasan hanya demi kekuasaan dunia. Beliau tetap setia pada atasannya, tidak mau merampas kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Karena apa yang dikerjakannya selama ini hanyalah mencari peluang untuk menghalau tentara salib dari bumi Yerusalem. Untuk tujuan ini, beliau berusaha menyatukan wilayah-wilayah Islam terlebih dahulu, kemudian menghapuskan para pengkhianat agama dan negara agar peristiwa Perdana Menteri Syawar tidak berulang lagi. Di Mesir, beliau telah berkuasa penuh, tapi masih tetap taat setia pada kepimpinan Nuruddin Zanki dan Khalifah di Baghdad. Tahun 1173 Masehi, Emir Nuruddin Zanki wafat dan digantikan oleh putranya Ismail yang ketika itu baru berusia 11 tahun dan bergelar Mulk al-Shalih. Para ulama dan pembesar menginginkan agar Perdana Menteri Salahuddin mengambil alih kuasa karena tidak suka kepada Mulk al-Shalih, karena beliau selalu lupa akan tanggung jawabnya dan suka bersenang-senang layaknya anak muda.
Akan tetapi Salahuddin tetap taat setia dan mendoakan Mulk al-Saleh dalam setiap doanya, bahkan mengabadikan dirinya sepenuhnya. Tidak lama kemudian Ismail wafat, maka Salahuddin diangkat menjadi pengganti. Tak berselang lama, Sultan Salahuddin dapat menggabungkan negeri-negeri An, Nubah, Sudan, Yaman dan Hijaz ke dalam kekuasaannya yang besar. Negara di Afrika yang telah diduduki oleh pasukan salib dari Normandi, juga telah dapat direbutnya dalam waktu yang singkat. Dengan ini, kekuasaan Salahuddin telah cukup besar dan kekuatan tenteranya cukup banyak untuk mengusir tentara kafir Kristian yang menduduki Baitul Maqdis selama berpuluh tahun. Sifatnya yang lemah lembut dan sederhana membuat kaum muslimin di bawah kekuasaannya sangat mencintainya. Demikian juga para ulama senantiasa mendoakannya agar cita-cita sucinya untuk merampas semula tanah suci berhasil dengan segera. Setelah merasa kuat, Sultan Salahuddin memfokuskan perhatiannya untuk memusnahkan tentara salib yang menduduki Baitul Maqdis dan merebut kota suci itu kembali. Banyak rintangan dan masalah yang dialami oleh Sultan sebelum keinginannya tercapai. Siasat awal yang dijalankan adalah mengajak tentara salib untuk berdamai. Pada dasarnya, tentara salib memandang bahwa Salahuddin telah menyerah, lalu mereka menerima perdamaian ini dengan sombong. Sultan sudah mengetahui bahwa orang-orang kafir Kristian itu akan mengkhianati perjanjian, maka ini akan menjadi alasan bagi beliau untuk melancarkan serangan. Untuk itu, beliau telah membuat persiapan secukupnya. Ternyata memang betul, baru sebentar perjanjian ditandatangani, kaum salib telah mengadakan pelanggaran. Maka Sultan Salahuddin segera bergerak melancarkan serangan, tapi kali ini masih gagal dan beliau sendiri hampir menjadi tawanan. Beliau kembali ke markasnya dan menyusun kekuatan yang lebih besar. Suatu kejadian yang mengejutkan, tindakan seorang panglima salib Count Rainald de Chatillon yang bergerak dengan pasukannya untuk menyerang kota suci Makkah dan Madinah. Akan tetapi pasukan ini hancur binasa digempur mujahid Islam di Laut Merah dan Count Rainald dan sisa pasukannya kembali ke Yerusalem. Dalam perjalanan, mereka telah berjumpa dengan satu iring-iringan kafilah kaum muslimin yang di dalamnya terdapat seorang saudara perempuan Sultan Salahuddin. Tanpa berpikir panjang, Count dan pasukannya menyerang kafilah tersebut dan menawan mereka termasuk saudara perempuan Salahuddin. Dengan angkuh Count berkata, "Apakah Muhammad, nabi mereka itu mampu datang untuk menyelamatkan mereka?" Seorang anggota kafilah yang dapat meloloskan diri terus lari dan melapor kepada Sultan apa yang telah terjadi. Sultan sangat marah atas hal itu dan mengirim utusan ke Yerusalem agar semua tawanan dibebaskan. Tapi mereka tidak memberikan jawaban. Atas kejadian itu, Sultan Salahuddin membawa pasukannya untuk menghukum kaum salib, dan terjadilah pertempuran yang sangat besar di Gunung Hittin sehingga dikenal dengan Perang Hittin. Dalam pertempuran ini, Salahuddin menang besar. Pasukan musuh yang berjumlah 45.000 orang hancur binasa dan hanya tinggal beberapa ribu saja yang sebagian besarnya menjadi tawanan termasuk Count Rainald de Chatillon sendiri. Semuanya diangkut ke Damaskus. Count Rainald yang telah menawan saudara perempuan Sultan dan menghina Nabi Muhammad itu digiring ke hadapan beliau. Nah, bagaimana jadinya yang telah nampak oleh engkau sekarang? Apakah saya tidak cukup menjadi pengganti Nabi besar Muhammad untuk melakukan pembalasan terhadap berbagai penghinaan engkau itu? Tanya Sultan Salahuddin. Salahuddin mengajak Count agar masuk Islam, tapi dia tidak mau. Maka dia pun dihukum mati karena telah menghina Nabi Muhammad. Setelah melalui berbagai peperangan dan menaklukkan berbagai benteng dan kota, sampailah Sultan Salahuddin pada tujuan utamanya yaitu merebut kembali Baitul Maqdis.
Kini beliau mengepung Yerusalem selama 40 hari membuat penduduk di dalam kota itu tidak dapat berbuat apa-apa. Waktu itu Yerusalem dipenuhi dengan pasukan dan orang-orang yang selamat dalam perang Hittin. Pasukan pertahanannya sendiri tidak kurang dari 60.000 orang. Awalnya Sultan Salahuddin sudah menyerukan agar kota suci diserahkan secara damai. Beliau tidak ingin bertindak seperti yang dilakukan oleh Godfrey dan orang-orangnya pada tahun 1099 untuk membalas dendam. Akan tetapi pihak Kristen menolak tawaran baik dari Sultan, bahkan mereka mengangkat komandan perang untuk mempertahankan kota itu. Karena mereka menolak, Sultan Salahuddin pun bersumpah akan membunuh semua orang Kristen di dalam kota itu sebagai bentuk membalas dendam atas peristiwa 90 tahun yang lalu. Mulailah pasukan kaum muslimin melancarkan serangan ke atas kota itu dengan anak panah dan pelontar batu raksasa. Kaum salib membalas serangan itu dari dalam benteng. Setelah berlangsung serangan selama 14 hari, kaum salib melihat bahwa pintu benteng hampir musnah oleh serangan kaum muslimin. Para pemimpin kaum salib mulai merasa takut melihat kegigihan dan kekuatan pasukan muslim yang hanya tinggal menunggu waktu untuk bisa masuk ke dalam benteng. Saat itulah pemimpin Kristen keluar menemui Sultan Salahuddin dan menyatakan untuk menyerahkan kota suci secara aman dan minta agar nyawa mereka diselamatkan. Akan tetapi Sultan menolak sambil berkata, "Aku tidak akan menaklukkan kota ini kecuali dengan kekerasan sebagaimana yang telah engkau lakukan dahulu. Aku tidak akan membiarkan seorang Kristen pun pergi dari benteng melainkan akan kubunuh, sebagaimana engkau membunuh semua kaum muslimin di dalam kota ini dahulu." Setelah usaha diplomatik mereka tidak berhasil, seorang tetua Yerusalem sendiri datang menghadap Sultan dengan merendah diri dan minta dikasihani, membujuk dan merayu dengan segala cara. Sultan Salahuddin tidak menjawabnya. Akhirnya ketua Kristen itu berkata, "Jika Tuan tidak mau berdamai dengan kami akan balik dan membunuh semua tahanan, terdiri dari kaum muslimin seramai 4.000 orang, yang ada pada kami. Kami juga akan membunuh anak cucu kami dan perempuan-perempuan kami. Setelah itu kami akan binasakan rumah-rumah dan bangunan-bangunan yang indah-indah, semua harta dan perhiasan yang ada pada kami akan dibakar. Kami juga akan memusnahkan Kubah Syahra, kami akan hancurkan semua yang ada sehingga tidak ada apa-apa yang boleh dimanfaatkan lagi. Setelah itu, kami akan keluar untuk berperang mati-matian, karena sudah tidak ada apa-apa lagi yang kami harapkan." Nah, jika demikian keadaannya, apalagi yang Tuan boleh harapkan? Setelah mendengar kata-kata nekat dari utusan itu, Sultan Salahuddin menjadi lembut dan kasihan, dia bersedia untuk memberikan keamanan. Beliau meminta nasihat para ulama yang mendampinginya mengenai sumpah berat yang telah diucapkannya. Para ulama mengatakan bahwa beliau mesti menebus sumpahnya dengan membayar kifarat sebagaimana yang telah disyariatkan. Maka berlangsunglah penyerahan kota secara aman dengan syarat setiap penduduk mesti membayar uang tebusan. Bagi lelaki wajib membayar 10 dinar, perempuan 5 dinar dan anak-anak 2 dinar saja. Barang siapa yang tidak mampu membayar tebusan, akan menjadi tawanan kaum muslimin dan berkedudukan sebagai budak. Semua rumah, senjata dan alat-alat peperangan lainnya mesti ditinggalkan untuk kaum muslimin. Mereka boleh pergi kemana-mana tempat yang aman untuk mereka. Mereka diberi waktu selama 40 hari untuk memenuhi syarat-syaratnya, dan barang siapa yang tidak sanggup menunaikannya sehingga lewat dari waktu itu, ia akan menjadi tawanan. Ternyata ada 16.000 orang Kristen yang tidak sanggup membayar uang tebusan. Semua mereka ditahan sebagai budak. Maka pada hari Jumat 27 Rajab 583 Hijrah atau 2 Oktober 1187 Masehi, Sultan Salahuddin bersama kaum muslimin memasuki Baitul Maqdis.
Mereka melantunkan Allahu Akbar dan bersyukur kehadirat Allah. Air mata kegembiraan menetes di setiap pipi kaum muslimin setelah memasuki kota itu. Para ulama dan solehin datang mengucapkan selamat kepada Sultan Salahuddin atas perjuangannya yang telah berhasil. Pada hari Jumat tersebut, kaum muslimin tidak sempat melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Aqsa karena sempitnya waktu. Mereka masih membersihkan masjid suci itu dari babi, kayu-kayu salib, gambar-gambar rahib dan patung-patung yang dipertuahkan oleh kaum Kristian. Barulah pada Jumat berikutnya mereka melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Aqsa buat pertama kalinya dalam kurun waktu 92 tahun lamanya. Qadi Muhyiddin bin Muhammad bin Ali bin Zaki telah bertindak selaku khatib atas izin Sultan Salahuddin. Jatuhnya Yerusalem ke tangan kaum muslimin telah membuat Eropa marah. Mereka berangkat dengan angkatan perang yang besar. Beberapa orang raja Eropa berangkat untuk merebut kota suci itu kembali. Maka terjadilah perang salib ketiga yang sangat sengit. Namun demikian, Salahuddin masih dapat mempertahankan Yerusalem sehingga perang salib pun selesai. Setahun setelah perang salib ketiga itu, Sultan Salahuddin pulang ke rahmatullah. Beliau wafat pada tanggal 4 Maret 1193 di Damaskus. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi merupakan salah satu pahlawan dan panglima Islam terbesar. Pada beliau terkumpul sifat-sifat berani, warok, zuhud, khusyuk, pemurah, pemaaf, tegas dan lain-lain sifat terpuji. Para ulama dan penulis sejarah telah memberikan pujian selangit. Sifat pemurah dan pemaafnya diakui oleh lawan maupun kawan. Seorang penulis sejarah mengatakan, hari kematiannya merupakan kehilangan besar bagi agama Islam dan kaum muslimin, karena mereka tidak pernah menderita semenjak kehilangan keempat-empat khalifah yang pertama, Khulafaur Rasyidin. Istana, kerajaan dan dunia diliputi oleh wajah-wajah yang tertunduk. Seluruh kota terbenam dalam duka cita, dan rakyat mengikuti keranda jenazahnya dengan tangisan dan ratapan. Sultan Salahuddin adalah seorang pahlawan yang menghabiskan waktunya dengan bekerja keras siang dan malam untuk Islam. Hidupnya sangat sederhana. Minumnya hanya air putih, makanannya sederhana, pakaiannya dari jenis yang kasar. Beliau senantiasa menjaga waktu-waktu sholat dan mengerjakannya secara berjamaah. Dikatakan bahwa beliau sepanjang hayatnya tidak pernah terlepas dari mengerjakan sholat jamaah, bahkan ketika sakit yang membawa pada ajalnya, beliau masih tetap mengerjakan sholat berjamaah. Beliau suka mendengarkan bacaan Al-Quran, hadis dan ilmu pengetahuan. Dalam bidang hadis, beliau memang suka mendengarkannya secara teratur, sehingga beliau menghafal beberapa hadis. Hatinya sangat lembut dan pemurah, sering menangis apabila mendengarkan hadis. Kain yang dibuat kafannya adalah betul-betul dari warisan beliau yang jelas-jelas halal dan sangat sederhana. Anak beliau yang bernama Fadal telah masuk ke liang lahat meletakkan jenazah ayahnya. Dikatakan bahwa beliau dikebumikan bersama-sama pedangnya yang dipergunakan dalam setiap peperangan agar dapat menjadi saksi dan dijadikannya tongkat kelak pada hari kiamat. Mohon maaf jika ada salah kata yang tidak disengaja, jika ada penjelasan yang kurang jelas ataupun ada kesalahan bisa tulis di kolom komentar. Buat kalian yang masih stay di menit akhir ini, sedianya untuk bantu share dan subscribe channel ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.